adik-adik, selamat pagi. Senang ya Losu berjumpa kembali dengan kalian pada pagi hari ini. Mari sebelum kita memulai ibadah online sekolah minggu kelas Indria pada pagi hari ini, kita masuk dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyertai kami selama 1 minggu ini, sehingga kami boleh kembali datang ke hadirat-Mu untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami dapat bersukacita dalam memuji Tuhan dan dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, apakah adik-adik pernah merasakan kebaikan Tuhan Yesus? Saya yakin pernah ya. Mari kita berikan sukacita kita karena Tuhan adalah Allah yang baik. Dengan memuji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Adik-adik, pada minggu-minggu ini kita akan membahas dan mendengarkan cerita tentang 10 hukum ya. Minggu lalu Ratna sudah bercerita tentang 10 hukum yang pertama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Nah, hukum kedua apa adik-adik? Mari kita saksikan bersama-sama ya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai.
Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung, dan tinggallah di sana." Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Pergilah, turunlah." Lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya, dan tulisan itu ialah tulisan Allah. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannyalah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya. Diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api, dan digilingnya sampai halus. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, Bangsa ini telah berbuat dosa besar. Kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu." Tuhan berfirman kepada Musa, Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Adik-adik, dari cerita tadi kita melihat bahwa Tuhan menginginkan kita beribadah kepadanya sesuai dengan caranya. Bagaimana caranya? Adalah beribadah sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan dalam firman Tuhan. Gimana loh caranya? Nah, adik-adik, beribadah dengan sungguh-sungguh. Saat ini kita beribadah online, beribadah dengan sungguh-sungguh ya. Sudah mempersiapkan hati dengan baik. Tidak memikirkan hal-hal yang lain. Tidak memikirkan dan menggambarkan Tuhan dengan cara yang seperti kita sendiri. Kalau kita beribadah dengan cara kita, kita sama halnya dengan bangsa Israel yang membuat patung dari emas ya. Tetapi Tuhan menginginkan kita beribadah dengan hati kita, dengan pikiran kita, dengan sungguh-sungguh sepenuh hati, karena Allah kita adalah Allah yang besar, Allah yang mengasihi kita, Allah yang sungguh mengagumkan. Kenapa? Dia sudah membersihkan hati kita, pikiran kita, supaya kita beribadah dengan caranya ya.
Karena kita mempunyai Allah yang sangat mengagumkan adik-adik. Kenapa? Karena Allah kita adalah Allah yang mau mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kita, supaya kita bisa beribadah dengan caranya, dengan cara yang diajarkan dari firman Tuhan. Nah, kalau waktunya kita beribadah online, kita masih memikirkan hobi kita, masih memikirkan mainan kita, masih bermain game, itu namanya tidak beribadah sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana beribadah yang sesuai dengan firman Tuhan? Beribadah dengan sungguh-sungguh, hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Nah, adik-adik, dosa minta kalau beribadah dengan sungguh-sungguh ya, tidak ada yang bawa camilan, tidak ada yang menggoda temannya, menggoda saudaranya, ya. Tetapi beribadah yang fokus mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Nah, adik-adik, mari kita sebelum menutup ibadah online pada pagi hari ini, kita membuka Alkitab kita di dalam Keluaran 20 ayat 4a sebagai ayat hafalan kita ya. Seperti biasa ya, dosa minta adik-adik menghafalkan dengan sungguh-sungguh, meminta mama, papa atau kakak kita untuk memvideokan supaya pada minggu yang akan datang kita bisa ditayangkan di dalam ceritanya Loseratna minggu depan ya. Ayat hafalannya terdapat dalam Keluaran 20 ayat 4a. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Keluaran 20 ayat 4a. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun ya. Mungkin kita tidak membuat patung, tetapi kita menggambarkan dengan cara kita sendiri, itu juga sama halnya dengan membuat patung. Nah, sebentar lagi kita akan menyaksikan teman-teman kita yang akan menghafalkan ayat hafalan. Yuk kita saksikan bersama-sama. Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, adik-adik, teman-teman kita sudah menghafalkan dengan baik ya. Nah, yang lainnya yang belum menghafalkan, belajar ya menghafal ya. Biasanya di sekolah minggu, kalau di gereja semuanya bisa. Saya yakin kalau di rumah juga bisa ya. Saya tunggu pada minggu-minggu yang akan datang. Mari kita menutup ibadah online pada pagi hari ini dengan sekali lagi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberitahu kepada kami supaya kami beribadah fokus dengan hati dan pikiran yang tertuju pada Tuhan dan tidak membuat apapun yang menyerupai patung atau apapun yang tidak membuat kami fokus kepada Engkau Tuhan. Tolonglah kami yang masih kecil ini Tuhan, supaya kami dapat beribadah dengan hati dan pikiran yang tertuju pada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Shalom.